Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Santi dari kelas 226B01 dengan nomor NIM 2220039. Saya di sini akan menjelaskan mengenai upaya apa yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia untuk menciptakan karakter yang unggul dalam bernegara dan berbangsa untuk menciptakan negara yang besar, maju, dan berkeadilan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan pertemuan 2. Selamat menyaksikan. Sudah kita rasakan sampai saat ini, dan sekarang kita berada dalam era globalisasi di mana keterbukaan informasi dapat kita akses dengan mudah dengan teknologi yang sangat canggih. Mungkin kalau zaman dahulu, zaman penjajahan, para pahlawan tantangan mereka adalah untuk memberantas para penjajah di Indonesia. Sedangkan pemuda saat ini tantangan yang bervariasi, misalkan adanya deras arus informasi, terus daya saing tenaga kerja yang sangat ketat, dengan hingga kemajuan teknologi yang dimana dengan kemajuan teknologi itu bisa menggantikan tenaga manusia. Terus apa nih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan negara Indonesia yang maju, besar, dan keadilan ini? Yang pertama adalah dengan meningkatkan literasi, di mana menurut hasil riset Most World Literature yang dilakukan pada tahun 2016 lalu, di mana tingkat literasi Indonesia ini berada di angka 60 dari 61 negara. Bayangkan, 60 dari 61 negara, hampir terakhir, udah terakhir itu. Berarti padahal dari segi infrastruktur Indonesia berada di tingkat teratas dari negara-negara Eropa. Justru seharusnya dengan adanya teknologi yang canggih ini kita dapat mengakses atau bisa membaca buku lewat handphone. Karena dengan membaca literasi atau membaca buku setiap hari dapat menambah wawasan kita dan dapat merangsang kemampuan verbal serta kreativitas. Dua, yaitu keterbukaan terhadap berbagai pemikiran dan pengalaman baru, di mana dengan adanya keterbukaan informasi ini justru membuat dan mempermudah masuknya budaya dan pengalaman baru. Untuk itu kita dapat melatih hal tersebut dengan masuk ke dalam sebuah atau mengikuti sebuah seminar atau workshop, bisa juga dengan mengikuti sebuah organisasi. Kenapa harus mengikuti sebuah workshop atau sebuah seminar? Karena dengan mengikuti sebuah workshop ataupun seminar akan melatih diri kita untuk berpikir kreatif dan mengasah kepemimpinan. Kenapa harus mengikuti sebuah organisasi ataupun komunitas sosial? Karena dengan mengikuti hal tersebut akan membiasakanmu untuk menerima berbagai pendapat, lebih peka terhadap lingkungan, dan kamu akan lebih aktif dalam sebuah diskusi. Yang ketiga yaitu berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Sekarang sudah banyak organisasi atau sebuah komunitas yang non-profit di mana yang bergerak untuk memberikan solusi mengenai isu sosial, misalkan mengenai pendidikan maupun kemanusiaan. Misal seperti dengan mengajarkan anak-anak kurang mampu, itu salah satunya. Yang keempat yaitu mendukung produk lokal Indonesia, yaitu dengan membeli dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap UKM atau usaha kecil menengah, di mana UKM ini merupakan salah satu roda perekonomian Indonesia. Dengan adanya UKM ini dapat mendongkrak nilai rupiah. Yang kelima yaitu menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik, di mana dengan kemudahan informasi yang dapat kita akses dimanapun dan kapanpun, ini memberikan dua dampak.
yang beriringan. Pertama, memberikan dampak positif, yang kedua pastinya juga memberikan dampak negatif. Dimana kita sebagai generasi muda harus bijak menggunakan sebuah internet atau media sosial, dimana kita harus menyebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, harus menanggapi sebuah konten-konten yang positif, harus menjadikan internet dan media sosial menjadi sarana berkarya masa kini atau untuk tukar menukar pikiran bahkan informasi positif. Tapi jangan sampai menggunakan internet dan media sosial ini untuk menyebarkan hoaks ataupun menerima hal-hal yang negatif. Jadi gunakan internet dan media sosial ini sesuai porsinya, dan gunakan internet dan media sosial ini dengan bijak. Terima kasih telah menyimak apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.